Oke teman-teman, di sini saya akan mulai dengan pertama-tama saya punya rencana di sini membuat kamar mandi di bawah tangga. Di sini ada desain antara lantai bawah dengan lantai atasnya itu setinggi 380 cm, sedangkan bordes ada di ketinggian 1,80 m. Nah, kalau tebal bordesnya itu sendiri 20 cm, berarti dari bawah bagian bordes ini sampai ke lantai bawah itu ada 1,60 m atau 160 cm, teman-teman ya. Ini ada 1,60 m tingginya. Nah, lebar bordes itu sendiri di sini 1,20 m atau 120 cm. Nah, kita mau buat kamar mandi di bawah tangga ini, di bawah bordes ini. Nah, tapi bagaimana dengan ketinggian 1,60 m ini dan lebar 120? Sedangkan kita harus tahu seperti apa sih kamar mandi yang ingin kita buat. Oke, gambar selanjutnya di sini desain kamar mandi itu dengan lebar 120 cm seperti tadi, teman-teman ya. Ketinggiannya kalau tinggi kita sendiri sekitar 170, 160, 180, berarti shower itu kalau kita pasang shower itu sendiri sudah 2 meter tingginya. Berarti dia space itu minim 2 meter, tapi di atas shower ini mungkin nanti akan ada lagi lampu. Itu jadi kita butuh ketinggian itu paling tidak 2,20 m supaya aman. 220 cm. Kalau pintu juga ketinggiannya sama dengan shower ya, di 2 meter. Itu bisa kalau pintu. Memang standar pintu itu 2,10 m, tapi kita buat saja 2 meter. Itu masih bisa dibuat. Nah, jadi kalau lebar 120 itu untuk kloset sangat aman. Nah, yang perlu diperhatikan adalah shower ini. Shower ini harus di atas kepala kita, maka tinggi shower saja sudah 2 meter. Nah, kurang lebih kita butuh tinggi 2,20 m sampai ke bawah bordes dan lebar 120. Tapi dengan kondisi yang seperti ini tadi, bagaimana kita tingginya itu hanya dapat 160. Berarti kita harus merendahkan lantainya. Lantai kamar mandi ini kita rendahkan supaya dapat seperti ini. Nah, jadi kita gali lagi lantainya itu untuk bagian kamar mandi, kita gali lagi ke bawah 60 cm lagi kita gali ke bawah, barulah kita mendapatkan tingginya 2,20 m. Berarti tinggi lantai kamar mandi itu 60 cm lebih rendah dari lantai bawah. Kan begitu. Nah, terus bagaimana kalau ini sudah rendah? Berarti kita harus membuat tangga untuk turun menuju ke kamar mandi ini. Nah, di sini kita buat tangga itu kalau dia 60 cm, kalau per anak tangganya 20, berarti kita turun 3 langkah ke bawah. Jadi kita bisa membuat desain dari lantai rumah itu turun 3 langkah untuk menuju kamar mandi bawah. Jadi kamar mandi ini walaupun tingginya hanya 160 tadinya, kita bisa buat sampai 2,20 m. Kita tambahkan 60 cm lagi. Jadi mencukupi. Kalau kita satukan lagi dengan tadi gambar tadi, kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Lebar 1,20 m, tinggi 2,20 m. Dia turun dari lantai rumah 60 cm. Pintunya cukup 2 meter, showernya cukup 2 meter, plafonnya kamar mandi ini di 2,20 m. Jadi aman semuanya. Lampu juga kita taruh di atasnya aman, showernya juga cukup, lebarnya cukup untuk kloset dan untuk shower mandi. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman caranya. Kurangi ketinggian, kita turunkan ketinggian lantainya ini tadi, kita turunkan 60, tapi kita buatkan tangga lagi. Jadi
Kalau dari kamar mandi dia naik ke atas, nah baru dia ada di lantai bawah rumah. Baru ini naik ke atas ke bordes dan ke lantai 2. Nah, tapi tidak sampai di sini saja teman-teman, masih ada persoalan lagi. Kalau sebuah kamar mandi tentunya dia akan ada instalasi di bawah tanah. Di bawah tanah. Ini akan ada pipa kloset ini sendiri sama pipa pembuangan airnya. Seperti apa nanti kondisinya? Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti akan ada yang utama adalah ada 2 pipa. Yang pertama adalah pipa pembuangan air mandi itu sendiri, dan satu lagi adalah pipa pembuangan dari kloset. Kalau dari kloset tentunya kan itu bisa diatur fleksibel. Tapi kalau dari air mandi ini sendiri, dia harus ada kemiringan dari lantai ini turun sampai ke saluran kota atau saluran parit ya, atau saluran di depan rumah kita atau di belakang rumah kita. Nah, itu harus kita ukur juga ketinggiannya. Pipa ini jangan sampai ada di tengah saluran atau bahkan sampai di bawah saluran. Sedapat mungkin pipa ini ada di atas saluran. Jadi pada saat saluran ini penuh, air tidak berbalik ke rumah kita. Kalau ini penuh, dia lebih tinggi, air akan menggenangi, pada saat penuh akan menggenangi kamar mandi. Nah, ini yang sangat-sangat dihindari. Jadi kita harus memperhitungkan dari lantai rumah kita sendiri, dari lantai bawah, kita sudah turunkan 60 cm, dan kita harus turunkan lagi. Mungkin sekitar 8 jadi 80 atau bahkan mungkin sampai 100 tergantung ketinggian saluran kota ini. Jadi teman-teman sangat perhatikan adalah ketinggian dari lantai bawah sampai ke saluran kota. Apakah itu masih mencukupi? Kalau itu masih mencukupi ketinggiannya, berarti kamar mandi model seperti ini yang turun dari lantai rumah itu bisa kita terapkan. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Dan kita akan bahas masalah untuk rumah yang lain di video berikutnya. Terima kasih.